Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah kendali proses MG3217. Kita sekarang berada di modul yang pertama, pendahuluan segmen yang pertama. Kita akan lihat terlebih dahulu mengenai isi dari mata kuliah ini. Yang pertama, di sekarang ini kita akan melihat mengenai pendahuluan, apa gunanya kendali proses, untuk apa digunakan di industri metalurgi, dan beberapa aplikasi di industri metalurgi. Kita akan lihat di situ. Kemudian setelah itu kita akan lihat mengenai transformasi Laplace. Transformasi Laplace ini bukan hal yang baru bagi Anda sudah pernah mendapatkannya pada mata kuliah matematika terapan di tingkat 2. Setelah itu, kita akan membawa transformasi Laplace ini untuk menyelesaikan masalah di respon dari sistem order yang pertama. Ya, awalnya dia sebagai fungsi dari waktu. Kemudian untuk memudahkan persamaan ini biasanya dalam bentuk diferensial, kita transformasikan ke dalam bentuk S, transformasi Laplace. Kemudian kita menyelesaikan masalah di situ. Itu mudah sekali dengan transformasi Laplace karena tidak ada lagi muncul diferensial, integral, semua akan menjadi persamaan aritmetika biasa. Setelah itu di transformasi balik, kita bisa mendapatkan nanti respon dari sistem order 1. Kemudian kita akan lihat mengenai sistem kontrol yang digunakan adalah bisa yang di minggu kelima ini mengenai proporsional integral, proporsional derivatif, proporsional integral derivatif. Kemudian akan kita lihat mengenai diagram blok dan juga fungsi transfer. Jadi semua yang kita pelajari di sini akan digunakan untuk menganalisis suatu kasus yang sederhana, misalkan bagaimana mempertahankan temperatur dalam air, ya, itu akan kita lihat. Kita akan menjaga supaya stabil temperaturnya di situ. Kita akan lihat di minggu ke-7, kalau misalkan ada gangguan dari luar, misalkan airnya tiba-tiba dari luar inputnya temperaturnya tinggi, tetapi yang kita harapkan di outputnya selalu sama. Kita akan lihat di sini. Setelah itu akan diadakan ujian tengah semester. Jadi di bagian ini, dari minggu pertama sampai ke minggu ke-7 ini, kita lebih melihat mengenai konsep dari kendali proses itu sendiri. Dan terus terang saja, mohon maaf, saya tidak ahli di kendali proses. Kalau misalnya di ITB, mungkin yang paling ahli adalah rekan-rekan dari teknik fisika, karena mereka punya semacam program studi atau bidang khusus, ya, atau kelompok keahlian mengenai instrumentasi dan kontrol. Jadi mereka lebih ahli dibandingkan dengan saya. Saya tidak bisa membuat program dan segala macam berhubungan dengan proses kontrol ini. Saya sebagai orang metalurgis, tetapi saya mengerti seperti apa aplikasi dari kendali proses itu di industri metalurgi, terutama di industri besi baja. Mohon maaf kalau misalnya saya ceritakan sebelumnya, saya pernah bekerja di Siemens voestalpine Industrie Anlagenbau di Jerman, kira-kira 3 tahun lebih, di Duisburg di Jerman, kemudian melakukan commissioning dari banyak pabrik di China. Jadi di situ saya melihat bagaimana kendali proses ini benar-benar dibutuhkan. Jelas ya dibutuhkan karena di industri metalurgi kita tidak mungkin mengoperasikan suatu pabrik kalau misalnya tidak atau tanpa adanya sistem otomasi. Tidak akan mungkin. Minimal level 1 itu harus dipunyai. Jadi ini di minggu pertama sampai minggu ke-7 ini, sebagai metalurgis Anda harus mengerti konsep dari kendali proses ini. Yang digunakan bisa saja di kuliah berikutnya adalah di perancangan pabrik, jadi Anda aplikasikan di situ. Selanjutnya, setelah Anda mengikuti ujian tengah semester, kita akan melihat mengenai sensor dan alat ukur. Di situ kita akan lihat mengenai prinsip-prinsip dari sensor dan alat ukur yang digunakan di industri metalurgi, biasanya si temperatur, tekanan, konsentrasi, level, berat, limit switch, dan lain-lain, ya. Kita akan lihat di sini. Kemudian prinsip dari pneumatik, karena kalau misalnya kita lihat di pabrik, biasanya untuk membuka katup atau valve bahasa Inggrisnya menggunakan udara, itu yang umum, menggunakan udara, ya, pressure, udara bertekanan atau gas bertekanan, itu yang umum digunakan. Tidak lain adalah itu pneumatik yang paling sering digunakan di industri. Anda juga harus mengerti prinsip dari pneumatik ini atau minimal membaca yang di minggu ke-12 ini, membaca proses atau piping. Jadi P ini bisa orang mengatakan proses atau piping, N, I-nya instrumentation, D-nya ada orang mengatakan drawing, ada orang mengatakan diagram, itu maksudnya sama saja. Jadi ini Anda harus bisa membuat yang sederhana, PNID, diharapkan dari kuliah ini Anda bisa membuat, kalau misalnya ditanyakan bagaimana membuat kontrol dari temperatur dari suatu tanur misalkan, bagaimana bentuk PNID-nya, Anda juga harus bisa menggambarkan PNID ini. Ya, tentu saja yang digambarkan di sini instrumentation. Kalau misalnya kita bicara instrumentation atau instrumentasi, tidak lain adalah
Isinya adalah sensor, kemudian alat ukur di situ, sistem kontrol itu sendiri, selanjutnya juga ada pipa-pipa dengan diameter tertentu sesuai dengan kebutuhan proses. Kemudian akan ada introduksi mengenai level 1 dan level 2. Level 1 itu apa? Ya, mirip dengan PLC atau HMI atau DCS ya, yang umum digunakan di industri metalurgi. Kemudian level 2 ini di atas level 1. Level 1 ini yang langsung berhubungan dengan control system, berhubungan dengan peralatan di pabrik. Level 2 ini biasanya berisi dengan sistem-sistem atau rumus-rumus atau persamaan-persamaan empirik yang didapatkan di pabrik yang digunakan untuk membuat pabrik tersebut menjadi lebih optimum pengoperasiannya. Di minggu ke-14 dan minggu ke-15 diharapkan Anda melakukan presentasi, jadi saya akan memberikan tugas kepada Anda. Tugasnya biasanya ini ujungnya ya, bagaimana membuat PNID. Akan diberikan satu kasus, tentu saja Anda harus mengerti ini semuanya, kemudian harus mengerti sensor dan alat ukur, mengerti juga pneumatik, kemudian di situ akan ada tugas mengenai PNID. Ini akan ada presentasikan nanti dalam suatu kelompok. Literatur yang digunakan untuk kuliah ini, yang pertama literaturnya sudah agak lama ya, literaturnya, tapi isinya sih tidak begitu jauh antara yang baru dengan yang lama. Ini sudah ada edisi yang baru di tahun 2000-an kalau tidak salah ya. Judulnya adalah Process System Analysis and Control dari Cobb Honor. Kemudian yang kedua Smith and Corp Review, Principles and Practice of Automatic Process Control. Ini bukunya sebenarnya kita punya semua di perpustakaan di metalurgi di lantai 5. Kemudian Flintoff dan Muller, ini dari UBC, University of British Columbia. Ini judulnya memang khusus untuk proses di industri metalurgi, terutama di mineral processing, jadi A Practical Guide to Process Controls in Minerals Industry. Kemudian di literatur yang keempat ini Anda akan banyak menemukan mengenai instrumentasi dan juga kontrol. Literatur ini tidak hanya terbatas pada buku-buku ini, banyak buku yang berhubungan dengan kendali proses ini dan juga mengenai instrumentasi dan kontrol. Anda bisa menggunakan buku manapun, tapi prinsipnya kalau misalnya lihat isinya tidak jauh dari sini. Isinya pasti, kita tidak akan belajar banyak sekali mengenai bagaimana transformasi Z gitu ya, kemudian bentuk-bentuk yang sangat kompleks dari kendali proses ini, karena itu bukunya biasanya tebal sekali. Kita tidak perlu mengerti semuanya dan menguasai semuanya sebagai orang metalurgis, tapi kita harus mengerti prinsipnya saja. Kalau misalkan rekan-rekan dari teknik fisika ya, mereka mungkin membahas satu buku khusus gitu ya, mendetail, tapi kita tidak. Sekali lagi, orang metalurgi itu harus mengerti kendali proses, karena perasaan membangun pabrik, perasaan mendesain pabrik, ini digunakan. Anda melakukan percobaan, kita akan lihat ini, Anda melakukan percobaan laboratorium, Anda mendapatkan temperatur yang optimumnya sekian. Anda harus bisa mentransformasikan bagaimana cara mengontrol apa yang Anda lakukan di laboratorium ini, perasaan Anda melakukan di praktisnya di industri. Anda harus bisa lakukan. Tentu saja pada saat perancangan pabrik itu, Anda berkomunikasi dengan rekan-rekan dari elektro, dari instrumentasi, dari teknik mesin, dan juga dari teknik kimia mungkin. Selain kita sendiri sebagai orang proses di situ, jadi sama-sama berkomunikasi untuk merancang pabrik sesuai dengan yang kita inginkan pada saat dioperasikan nantinya. Capaian pembelajaran, di metalurgi kita sudah mendefinisikan ya, sebanyak 10 learning outcomes. Di metalurgi kita sudah mendefinisikan sebanyak 10 learning outcomes. Untuk mata kuliah ini, learning outcomes-nya lebih banyak ke butir C dan juga butir E. C itu adalah an ability to apply knowledge of mathematics, natural sciences, and engineering, terutama tadi mengenai transformasi Laplace dan juga penyelesaian persamaan-persamaan transformasi Laplace tersebut, yang digunakan juga prinsip-prinsip dari ilmu fisika ya, kita melihat neraca material, neraca panas secara spesifik di situ. Kemudian an ability to identify, formulate, and solve engineering problems under certain constraints. Anda akan diberikan kasus-kasus yang spesifik, misalkan tadi di tugas bagaimana Anda menggambar PNID, diberi kasus khusus, Anda harus bisa menyelesaikannya. Penilaian, ujian tengah semester 40%, karena ada tugas dan juga presentasi kelompok, 20%, kemudian ujian akhir semester 40%. Baik, kita akan lihat mengenai
perkembangan dari revolusi industri. Hari ini atau saat ini banyak orang sibuk dengan industri 4.0 ya, yang pertama diisukan di Jerman di tahun 2012. Di Jerman sudah lama sekali menyatakan mengenai industri 4.0 ini. Sebenarnya bagi kami, bagi saya pribadi yang sudah pernah bekerja di Siemens voestalpine Industrie Allegenbau di tahun 2006 sampai 2009, melihat konsep-konsep dari industri 4.0 ini bukan hal yang baru. Jadi kalau misalnya kita lihat revolusi industri ini yang pertama ya, pada saat mesin uap ditemukan, kemudian di situ muncul revolusi industri yang pertama, semuanya akan dibuat menjadi industri ya, karena tenaganya bukan lagi menggunakan tenaga manusia, sudah menggunakan mesin. Selanjutnya, yang kedua ini dimotori oleh Henry Ford, bagaimana mereka memproduksi mobil. Jadi orang itu tidak merakit mobil satu orang dari awal sampai akhir, tapi masing-masing orang, masing-masing pekerja itu dibagi tugasnya. Ada tugasnya hanya masang ban saja. Jadi spesifikasinya hanya masang ban. Tidak ada orang yang tugasnya hanya masang mesin, ada orang yang ngecat, ada orang yang masang kaca. Jadi semua itu berjalan di atas semacam belt conveyor ya, semacam ban yang berjalan. Itu yang tiap orang itu memasang satu, sehingga nanti di sana keluar mobilnya dengan produktivitas yang cepat. Itu harapannya dari revolusi industri ya, dari 2.0. Mengenai kontrol sistem ini, sebenarnya sudah dimulai dari revolusi industri yang ketiga di tahun 1960-an. Jadi di situ muncul otomatisasi, muncul komputer, muncul PLC, programmable logic control. Jadi ini sudah lama sekali munculnya. Selanjutnya yang sekarang ini didefinisikan mengenai adanya internet, ya robot dan segala macam. Itu ada interaksi antara internet dengan mesin. Nah ini yang saya katakan waktu saya berada di Jerman tahun 2006. Kita membangun pabrik yang ada di China. Kita bisa mengontrol pabrik itu melalui internet dari pusat kami di Jerman. Jadi kalau misalkan customer di sana pabriknya mungkin ada kendala sesuatu, kami bisa melihat masalahnya ada di mana. Kami duduk di kantor di Jerman, bisa tahu. Itu sebenarnya sudah masuk ke revolusi industri yang keempat. Jadi begitu orang mengatakan ya koneksi antara internet, IoT, Internet of Things ya dengan mesin dan lain-lain, itu bukan hal baru. Tentu saja sekarang ini orang membawa kasus dari revolusi industri 4.0 ini ke yang lebih luas, termasuk kita lihat sekarang ini duduk di rumah bisa memesan makanan dengan GoFood ya, dengan Grab, Gojek dan lain-lain, dengan memesan taksi mudah sekali saat ini, memesan kendaraan itu mudah sekali. Itu juga orang mengatakan sudah termasuk ke dalam industri 4.0. Ini yang tadi Indonesia juga sudah deklarasi mengenai industri 4.0 ini di tahun 2018 di tanggal 4 bulan 4 tahun 2018 ya, sehingga ini munculnya 4.0 sehingga ini 4.4 tahun 2018. Harapannya kita juga bisa menguasai teknologi ini ya, kita akan masuk ke sini, harapannya rekan-rekan dari teknik elektro mungkin yang lebih atau dari disiplin ilmu yang lain itu mungkin lebih dekat. Kalau misalnya kita di metalurgi bisa mengoperasikan pabrik, itu mungkin sudah baik. Tentu saja di konsep yang dulu kami dapatkan dari Jerman dulu, CEO dari suatu perusahaan itu bisa melihat HP, bisa mobile phone ya, bisa melihat apakah pabriknya itu bisa beroperasi dengan baik atau tidak. Itu sudah masuk industri 4.0. Itu konsepnya di tahun 2006, 2007, 2008. Itu harapan dari kontrol sistem yang dikembangkan dulu, adalah sudah seperti itu. Jadi bos, CEO dari suatu perusahaan sedang main golf, kemudian bisa melihat HP, wah perusahaan saya ini beroperasi, saya masih bisa menghasilkan keuntungan. Jadi bagaimanapun juga kalau misalnya orang menjadi CEO dari suatu perusahaan, harapannya perusahaan itu berjalan dengan baik, beroperasi dengan baik. Itu tujuannya. Ya, walaupun bos itu kemana-mana, tapi tetap bisa memantau seperti apa produktivitas yang ada di perusahaan tersebut. Ini gambaran yang tadi ya. Jadi ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Jadi produksinya dalam satu jalur, sehingga produktivitasnya bisa meningkat. Kemudian ini muncul control system tahun 1969. Ini yang dikatakan dengan industri 4.0, di mana antara manusia dengan mesin sudah punya komunikasi gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ke depan itu memang ngeri sekali. Ini contoh drone yang digunakan untuk senjata, untuk weapon. Anda lihat di sini, ada satu orang yang berdiri di situ. Anda bisa mendapat informasi ini lebih lanjut.
dari Anda bisa masuk ke YouTube ya, kemudian mencari IMAP PK di sini, kemudian Anda cari drone weapon, future drone use weapon. Jadi ini drone ini kecil sekali melihat orang ini, ya, melihat orang ini mungkin ini satu presentasi saya tidak tahu persis di mana ini. Ini drone-nya yang bisa digunakan untuk macam-macam, terutama untuk senjata dalam hal ini, digunakan untuk senjata. Nah, drone-nya itu bisa diperintahkan oleh Bapak ini, kemudian dilihat apa saja yang ada dalam drone tersebut. Dia punya kamera, dia juga punya sensor, dia punya alat untuk mendeteksi muka. Jadi drone ini bisa diprogram, misalkan untuk membunuh seseorang. Kemudian di sini apa lagi nih? Shape explosive. Jadi di sini diberikan senjata di situ. Ini contohnya drone tadi dilempar mengenai orang ini karena targetnya adalah orang ini. Kemudian langsung menembak ke kepala orang yang tadi. Kepalanya pecah. Kalau misalnya dilihat ini dari samping, drone itu nempel di kepalanya, kemudian menembakkan semacam sesuatu yang bisa meledak ke dalam otak. Jadi bisa membunuh orang. Dan bisa diprogram. Dan drone ini sudah punya alat untuk mendeteksi bahwa mukanya tidak akan keliru. Ini contoh ada suatu perampok, ya. Perampok ini udah dideteksi orangnya seperti apa, kemudian tinggal disebarkan drone yang tadi. Drone tadi itu akan menyerang orang-orang yang sudah diprogram sebelumnya. Jadi ini orangnya, dia akan lihat ini orangnya yang mana, itu yang diserang. Ini akan menjadi senjata masa depan. Itu mengerikan sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini sudah industri 4.0 ya, sudah kemajuannya udah luar biasa canggih. Nah, saat ini digunakan untuk senjata dalam hal ini. Nah, ini Bapak ini mengatakan bahwa ini akan digunakan untuk senjata, dan alat ini bisa mendeteksi muka, bisa mendeteksi jenis kelamin, suku, bangsa. Ini kalau misalnya jatuhkan dari pesawat gitu ya, ini cukup untuk membunuh orang di satu kota habis semuanya, atau kita mencari orang-orang tertentu yang akan dibunuh oleh drone ini. Jadi ini sebenarnya menakutkan sekali di masa depan karena perkembangan dari teknologi kontrol ini. Jadi kita bisa memasukkan di sini misalkan umurnya berapa, laki atau perempuan, bentuk badan, dan seterusnya gitu. Etnik juga bisa kelihatan dari drone ini. Jadi ngeri sekali ini. Ini akan terjadi di masa depan. Itu contoh sistem kontrol yang bukan di bidang kita di metalurgi. Ini bidangnya sudah sangat canggih ya untuk drone. Contoh berikutnya adalah yang kita temui hari ini. Bagaimana orang mengendarai mobil. Anda lihat ini Tesla. Anda pasti tahu dari logonya yang dikembangkan oleh Tesla di Amerika oleh CEO-nya Elon Musk yang merupakan mobil listrik. Bagaimana orang mengendarai mobil hari ini tanpa lagi memegang setir. Jadi kalau misalnya Anda tidur di jalan juga tidak ada masalah. Anda nyalakan, Anda duduk di belakang juga sebenarnya bisa ya, tapi ini kan harus mungkin di saat awal Anda harus menekan memindahkan gigi ya. Dan selanjutnya mobilnya jalan dengan sendiri. Anda bisa tidur dengan tenang di situ. Bisa dilakukan seperti itu sebenarnya itu di masa depan. Anda lihat, mobil ini dilengkapi dengan sensor. Dia harus bisa melihat lampu lalu lintas. Dia harus bisa melihat rambu-rambu lalu lintas. Dia juga harus bisa memantau kendaraan lain. Dia harus bisa memantau marka jalan. Tidak boleh keluar dari marka jalan. Kemudian dan seterusnya ini penuh dengan sensor, sehingga dia ya mirip seperti manusia, penuh dengan kamera ya, terutama kamera, sensor, radar, dan lain-lain yang digunakan di mobil ini. Ini sudah jalan hari ini, sudah berfungsi dengan baik. Industri metalurgi, saya tidak tahu apakah suatu saat orang akan menggunakan hal yang seperti ini. Bisa saja suatu saat orang mau bersihkan pabrik dari jarak jauh ya, itu saja. Hal yang lain adalah mengenai produksi dari mobil. Ini revolusi industri sebenarnya kalau misalnya yang tadi, yang ketiga, Anda lihat di sini tidak ada lagi manusia di situ yang bekerja, semua sudah dilakukan oleh robot. Di metalurgi sudah mulai diaplikasikan, tapi belum secanggih ini. Paling-paling hanya satu robot yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau misalnya Anda lihat di sini di pabrik otomotif, ini contohnya ada di BMW, benar-benar tidak ada manusia yang bekerja di situ, semuanya robot yang bekerja di situ. Dia akan mengelah satu persatu, dia juga kuat gitu ya, bisa mengangkat beban. Bayangkan kalau misalnya manusia harus mengangkat beban untuk mengelah segala macam, mungkin butuh waktu yang lama. Dengan cara seperti ini, produktivitas akan menjadi lebih tinggi dan juga kualitas produknya bisa seragam. Itu harapan dari mereka. Dan semua sudah diprogram
robot ini sudah tidak punya mata. Kalau misalnya Anda masuk ke situ, dia tidak tahu Anda ada di situ, bisa saja kena gitu, bisa Anda hancur di situ. Jadi biasanya ini juga dimasukkan dalam suatu kerangkeng gitu ya, jadi tidak boleh ada manusia yang masuk ke area di mana robot bekerja. Oke, jadi seperti ini kondisinya di industri 3.0, revolusi industri ketiga. Kemudian ya ini yang tadi kita udah lihat, yang satu itu seperti apa, yang dua, kemudian yang ketiga, yang keempat. Baik, itu adalah mengenai segmen yang pertama, pengantar mengenai kendali proses. Apa saja kendali proses itu yang sudah digunakan saat ini, tentu saja maju sekali di bidang-bidang lain. Anda lihat tadi sebelumnya contohnya adalah untuk kasus drone yang digunakan sebagai senjata, kemudian untuk produksi mobil, kemudian juga untuk orang menyetir di mobil, dan juga digunakan juga untuk robot. Itu juga sebenarnya udah canggih sekali. Kita di metalurgi tidak sejauh itu, tapi tidak tahu suatu saat bisa saja akan digunakan juga di industri metalurgi, di mana pabriknya itu dioperasikan dari jarak jauh. Itu sudah mulai punya ide seperti itu. Di tambang sudah ada ke arah situ, bagaimana orang mengoperasikan dump truck di dalam suatu ruangan seperti main game, joystick, tidak lagi di lapangan, apalagi kalau misalnya masuk ke tambang bawah tanah yang mungkin berbahaya gitu ya. Ide tersebut bukan ide baru. Ide tersebut sudah dipresentasikan oleh beberapa rekan waktu itu, waktu saya masih di Jerman tahun 2002, sudah dioperasikan, dipresentasikan oleh rekan-rekan dari LKAB. Itulah suatu tambang biji besi yang terdapat di Swedia. Mereka sudah mengatakan saat itu di tahun 2002 ya, bukan hari ini, 2021 hari ini. Sekitar 20 tahun yang lalu. Sudah punya ide seperti itu, bagaimana mengoperasikan tambang ini. Tidak perlu lagi orang naik atau masuk ke dalam dump truck, tapi cukup di rumah mungkin ya, bangun tidur di rumah. Kemudian setelah itu tinggal bermain joystick, tetap pakai dasi. Orangnya tetap menggunakan dasi di situ, duduk di atas kursi, lagi ngapain? Lagi mengendalikan dump truck yang masuk dalam suatu terowongan untuk mengambil biji besi yang dikeluarkan kemudian dibawa ke pabrik. Baik, itu mengenai kendali proses di segmen pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.